Namanya dunia, isinya adalah harta, tahta, dan wanita. Siapapun orangnya, soleh atau tidak soleh, ustadz atau tidak ustadz, melihat uang hijau. Ketika sudah mendapatkan dunia, mendapatkan harta, maka kepengen lagi, kepengen lagi. Dapat tahta, main lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rawal imamu al-hakim bisanadihi an Khawlata binti Qaisin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya khadiratun hulwatun faman akhadhaha bihaqqiha burika lahu fiha wa rubba mutakhawwidin fima sya'at nafsuhu fi malillahi wa mali rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahun naru yaumal qiyamati. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim melalui sanadnya dari Khawlah binti Qais radhiyallahu anha, bahwa yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya khadiratun, dunia itu hijau. Selain hijau, khulwatun, juga manis. Padahal kalau kita hayati betul, namanya dunia, isinya adalah harta, tahta, dan wanita. Diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dunia yang isinya tadi itu harta, padahal di dalam harta ada duit, ada uang. Warnanya uang kalau dilihat dari wujudnya, lahiriahnya, ada yang warnanya
coklat, kuning, biru, hijau, bahkan merah. Kalau dilihat dari wujud lahir warnanya uang, itu pun kalau uangnya rupiah. Kalau dikesanakan ringgit, dolar, warnanya juga macam-macam. Tapi hakikatnya kata Rasulullah hijau. Maksudnya hijau indah. Maksudnya indah, mempesona, bikin orang kepengin. Siapapun orangnya, soleh atau tidak soleh, ustadz atau tidak ustadz, melihat uang hijau. Apakah tidak boleh? Boleh. Karena memang Allah ciptakan karakter dunia ini adalah hijau. Dan manusia secara tabiatnya diberikan hawa nafsu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat mencintai dunia sedemikiannya. Sangat boleh. Yang tidak boleh nanti adalah cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Saya kembali lagi, dunia itu hijau, pengen sekali. Itu baru harta yang kita uraikan adalah duit atau uang. Padahal sampingnya harta selain uang, ada rumah, ada kendaraan, ada villa, ada hotel, ada toko, ruko, seterusnya, emas dan sebagainya. Itu baru harta. Semuanya kata Rasulullah ngasih hati-hati dan waspada adalah hijau. Lah kalau kita geser istilah dunia selain harta, tahta juga demikian. Di mana hari-hari ini kemarin adalah hari terakhir pendaftaran pilkada, calonnya demikian kepenginnya, maka berserentak kepengen ngebet sekali. Tidak dipikir dirinya mampu atau tidak, tanggung jawabnya, amanahnya, bahkan hisabnya di akhirat. Hijau. Wanita juga begitu. Maka ada judi online, ada selingkuh, ada zina, ada sebagainya. Lah selain hijau, khulwatun dan manis. Artinya manis, enak tentunya. Berhubung enak ketika sudah mencicipi, tentu tidak dimuntahin, malah kepengen lagi, nambah lagi, nambah lagi. Manusia yang normal, akalnya masih waras, ketika sudah mendapatkan dunia, mendapatkan harta, maka kepengen lagi, kepengen lagi. Dapat tahta, main lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Kalau menurut surat At-Takatsur adalah hatta zurtumul maqabir. Lah berhubung manusia punya tabiat begitu, sementara dunia diciptakan Allah dengan sifat dan karakternya hijau dan manis, maka petunjuknya faman akhadha bihaqqiha burikalahu fiha. Maka barang siapa yang mendapatkannya dengan cara yang benar, maka dijamin burikalahu fiha, maka akan diberkahi padanya. Berapapun itu, sedikit atau sedang atau banyak, Allah kasih berkah. Maka kalau seandainya harta, maka usahakan diraih dengan cara yang benar, syar'i, halal, betul-betul hasil keringat. Berapapun Allah bagi, maka insya Allah akan diberikan berkah. Artinya berkah
bisa jadi kepake tidak sia-sia dan tidak mubadzir, bahkan betul-betul dibelanjakan untuk di jalan Allah. Namanya berkah. Wanita juga begitu. Kalau didapatkan dengan cara yang benar, ada ijab dan qabulnya, melalui pernikahan akad yang benar, maka burikalahu fiha. Termasuk jabatan tahta, kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur dan selanjutnya, maka semuanya harus berangkat diraih dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, semoga apapun yang didapatkan dan Allah anugerahkan padanya, maka semoga berkah. Berhubung berkah, maka akan mendapatkan balasan yang lipat-lipat nantinya di akhirat. Jabatannya termasuk. Tapi sebaliknya, warubba mutakhawwidin fima sya'at nafsuhu. Tapi banyak orang yang tenggelam, rebutan, karena dalam rangka untuk memenuhi nafsunya. Kalau sudah nafsu, maka dia raih dengan serakah. Kalau sudah serakah, biasanya diambilnya tidak dengan cara yang benar. Seandainya judi online dapat, maka itu juga tidak benar. Termasuk juga seandainya pilkada dan semuanya itu dengan cara yang curang, maka mestinya kalau seandainya ingin mendapatkan dunia melalui tahta, diikuti prosedurnya, dilalui dengan hati-hati, memohon kepada Allah biar diberikan petunjuk. Nah, kalau sudah berkah, maka dengan tahtanya itu bisa digunakan untuk dakwah dan bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sebab umat ini kalau diajak melalui kajian, melalui ustadznya, bisa jadi kurang efektif. Tapi kalau dengan kekuasaan, beberapa kemungkaran-kemungkaran bisa ditutup, maksiat-maksiat bisa diberantas. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka kalau dengan cara yang tadi, warubba mutakhawwidin, ternyata banyak orang yang tenggelam, larut, tidak hiraukan halal dan haramnya, tidak dihiraukan dengan cara curang dan adilnya, dalam rangka untuk memenuhi hasratnya, sehingga dunia ia raih, bahkan sampai tega-teganya fi malillahi wa mali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dalam soal harta yang ada di agama Allah, apakah di pesantren, naudzubillah, di masjid, di dakwah, bahkan donasi-donasi yang mestinya diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kena bencana, yang butuh bantuan. Bahkan kalau seandainya contohnya sekarang bisa jadi adalah saudara-saudari kita di Palestina yang menitipkan itu. Berhubung dia ingin memenuhi hasratnya, maka titipan saudara-saudaranya malah diambil dia juga. Ada orang yang daftar umroh, niatnya bagus, ingin ziarah ke Baitullah. Ketika sudah terkumpul, dibawa lari, warubba mutakhawwidin. Ada orang yang menyelenggarakan yayasan yatim dan du'afa, sehingga banyak mendapatkan donatur, tapi begitu ada, digunakan untuk kekayaan dirinya. Maka kalau seperti itu tidak berkah lagi jadinya. Akan tetapi lahun naru yaumal qiyamati, maka ia akan dapatkan neraka di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Agama kita, Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk kepada kita agar masalah ibadah ritual harus betul-betul diimbangi dengan ibadah sosial dan muamalahnya. Jangan sampai sholatnya sedemikian rajin, jamaahnya hampir tidak putus, tapi kalau muamalahnya tidak hati-hati, maka akan jadi muflis takutnya. Takutnya muflis, maksudnya muflis adalah bangkrut. Bangkrut adalah ludes habis. Dikira-kira sudah yakin menumpuk-numpuk pede, akan tetapi bocor nanti di akhiratnya. Wailul lil mutaffifin, banyak sekali ayatnya. Oleh karena itu betul-betul selain kita benahi istiqomah kita dalam ibadah, sholat, zikir, baca Quran, ngaji dan seterusnya, maka muamalah kita harus betul-betul dihati-hati agar pahala ibadah kita betul-betul utuh, bahkan dilipat-lipat oleh Allah pahala dan balasannya nanti. Oleh karena itu dalam bermuamalah, dalam mendapatkan rezeki, dalam mencari nafkah harus betul-betul dihati-hati agar Allah ridho, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya berhenti di dunia tapi juga sekaligus di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibat da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma arhamna warham ikhwanana al-muslimin. Allahumma anjina wanji ikhwanana al-muslimin. Allahumma احفظنا واحفظ إخواننا المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.